Engineering Student Opinion and Talk. Nah, ada yang baru nih dari SM Talk. Nah, kalian bisa lihat sendiri apa tuh, Zel? Oke, sekarang kita muncul dengan visual. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran nih, kita selama take kemarin gimana nih? Nah, ini dia yang di balik layar yang kalian dengar suaranya. Benar banget. Nah, sebelum itu aku mau ngucapin selamat datang di BIM kepada mahasiswa baru Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin yang udah bisa berhasil masuk ke fakultas kita tercinta ini. Selamat datang. Nah, di tampilan kita yang baru ini kita mau bahas apa nih, Zel? Oke, nah tadi kan kita sempat mention maba tuh. Di sini aku mau bahas mungkin dari maba atau dari SC muda sekalian mungkin punya bakat atau minat yang sebenarnya tuh nggak linear sama prodi kita. Mungkin kayak agak nyimpang gitu ya? Benar banget. Nah sekarang kita mau bahas gimana sih kayak gimana cara ngembanginnya atau gimana Iya. buat kayak kita tetap bisa ngelakuin itu di tengah kesibukan kuliah. Dari kamu sendiri, kamu punya hobi apa sih? Atau hobi atau bakat apa yang kira-kira nggak linear sama jurusanmu tapi tetap kamu kembangin sampai saat ini? Oke, ini benar-benar nggak linear sih. Aku tuh suka banget sama make up gitu. Oh, make up, emang gitu ya? Iya, aku tuh jadi kayak make upin orang gitu. Kalau kamu? Kalau aku sendiri sih, aku suka di kayak public speaking gitu. Mungkin jadi kayak announcer, terus MC, podcaster juga kayak di sini. Aku suka banget di bidang kayak gitu sih. Kalau kamu sendiri nih, kamu nunjukin banget gak sih kayak di lingkungan sekitar nih kalau kamu itu suka banget di bidang make up itu tadi. Kayak ini aku Zelda, aku kayak punya bakat di make up gitu. Kamu ada kayak nunjukin itu gak di lingkunganmu? Kalau ngomong kayak aku Zelda nih, aku suka make up gitu tuh enggak sih. Tapi tuh kebetulan aku punya Instagram, isinya foto make upku. Apa tuh Instagramnya? Namanya tuh by Zelda Rahma gitu. Oke. Kalian bisa follow ya guys. Bisa follow. Bisa lihat. Bisa di follow Instagram kamu juga ada kan? Iya, juga ada. Nah, jadi di Instagram sendiri tuh ada hasil-hasil make upku gitu. Keren, Jadi kalau misalkan aku abis nge-make up, aku tuh pasti nge-post, terus kayak nge-snap, terus repost juga di first akun IG-ku. Jadi kan mau nggak mau kayak followersku, orang-orang tuh juga tahu kalau aku tuh suka make up dan make upin orang. Sekalian marketing juga ya? Bener banget. Nah, kalau aku sendiri nih, kalau aku nunjukin sih ya karena jadi MC sama ini juga kelihatan ya. Tapi yang menarik, aku baru aja kayak dalamin hal ini tuh baru di kuliah. Jujur waktu aku masuk BEM ini dan jadi eksak nih kayak aku baru ngembangin banget kayak passionku terutama di bidang public speaking. Nah, jujur ya aku dari SMA dulu kayak udah ada minat di situ. Cuma kayak gak ada wadah buat ngembanginnya atau kayak gimana caranya kayak orang-orang tahu nih aku itu punya bakat di situ kayak kurang. Nah, jadi waktu di kuliah ini khususnya waktu ada open recruitment yang BEM itu yang di external appliance Medcom, subdiv external appliance itu ada broker itu podcast ya ini. Dari situ aku kayak tertarik banget buat daftar. Nah, alhamdulillahnya ini juga jadi suatu jalan di aku buat mungkin lebih bisa ngembangin bakatku di sini sih. Menarik banget. Karena kan kalau aku kan udah dari awal dari kecil suka make up. Aku ini kayak ketemu tuh pas kuliah tuh kayak keren banget. Jadi kamu kayak baru ya. Kamu bisa menemukan kesempatan minat dan bakatmu gini loh dan masih berlanjut sampai sekarang dan kamu tuh kayak nyaman gitu sama minat bakatmu itu. Iya kan? sih, benar banget. Keren banget sih. Nah, kalau itu sih kan kita tadi udah kayak ngomongin tentang bakat kita. Yang paling penting kan sekarang kita kuliah nih, banyak banget tugasnya. Nah, kira-kira dari kamu sendiri gimana cara kamu bagi antara kayak yang hobi kamu itu sama tugas-tugas kuliah ini, kamu gimana sih? Jadi kalau misalnya aku make up tuh kebetulan seringnya tuh pas weekend. Weekend ya? Jadi Sabtu kalau nggak Minggu ya mungkin walaupun dari pagi subuh ya harus standby. Pagi subuh? Jam berapa? Jam 4-5 gitu kan sudah Cuma ya kebanyakan weekend sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengganggu matkul lainnya. Tapi kalau misalkan emang ada sih kayak pas weekday gitu. Tapi kalau emang bener-bener lagi bentrok sama matkulku pasti aku nggak ambil. Karena pendidikan yang utama sih. Bener banget, pendidikan tetap pertama gitu. Jadi kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri sih mungkin karena kebanyakan itu aku jadi MC-nya di proker BEM-nya sendiri juga atau kalau diminta sama fakultas ya. Jadi kemungkinan besar itu ada di weekend atau mungkin di luar jam efektif perkuliahan. Tapi nggak, menurut kemungkinan juga ada sih. Tapi kalau itu ada pun pasti aku sebisa mungkin buat nolak. Soalnya takutnya kan bentrok juga sama pelajaran. Pastinya bakal mengganggu perkuliahan juga kan. Nah, sebisa mungkin sih aku kalau maunya atau ngambilnya itu yang di luar dari matkul sih itu gitu. Sama sih sama kayak kamu juga. Oke, bener sih. Jadi kan
tadi kita bagi waktu kayak sebenarnya tuh kayak kita tuh ada effort tersendiri nggak sih buat menyeimbangkan dua hal itu gitu. Tapi gimana sih Bim, kayak kita tuh kayak tetap bisa tetap mau jalanin hobi kita gitu loh. Kalau dari kamu sendiri kenapa kamu? Kalau dari aku sendiri sih, waktu aku jalanin hobi aku sendiri tuh kayak aku merasa mau kayak dapat energi baru. Mungkin kalau aku hektik sama tugas kuliah atau gimana, dengan ngelakuin itu aku bener-bener kayak jadi aku udah bisa ngelepas beban. Jadi kayak gimana habis ngelakuin itu justru malah seger lagi, jadi semangat lagi buat ngerjain tugas. Kalau kamu gimana? Sama sih, aku sama. Kayak misalkan kalau aku lagi make up orang, terus make upnya juga sesuai yang aku mau, jadi aku kayak merasa puas, kayak orangnya seneng, orangnya seneng, aku juga dapat feedback, kayak seneng banget lah, ini kayak puas gitu. Apalagi juga dapat uang juga. Iya, itu juga gitu. Jadi kayak ada mood yang bikin mood hari itu tuh bagus gitu ini. Bener-bener. Jadi yang penting intinya itu kalau kita suka sama hal itu, kalau kita jalanin justru bisa jadi kayak healingnya kita. Iya, bener, di sela-sela bukan itu ya. Bener banget. Nah, kalau kamu sendiri nih, di antara kayak pengalaman kamu kan udah banyak nih, itu kira-kira pernah nggak sih kayak ada kayak kegagalan atau gimana kayak saat kamu kayak kok gini hasilnya nggak sesuai banget sama ekspektasiku, gitu pernah nggak? Ada banget, kayak bukan gagal sih sebenarnya, cuma mungkin make upnya nggak sesuai yang aku pengen gitu aja, karena pas itu kayak kliennya itu kayak rewel tentang alis, cuma nggak apa-apa sih, itu emang dimaklumin juga karena alis itu sebenarnya nggak kembar ya guys ya, alis itu nggak kembar, cuma emang dimana di situ tuh MUA itu kayak dituntut gitu buat menyamain gitu, itu emang hal yang susah, cuma ya ujung-ujungnya kayak mereka tuh kayak ngerasa kurang-kurang terus gitu loh, kayak jadi ya? Aku ngerasa kayak aduh ini kayak sebenarnya tuh cukup gitu loh buat aku kayak gitu. Tapi mereka kayak ngerasa ini kurang banget, kurang cetar gitu. Nah, ya udah pas akhirnya pas sudah selesai, sudah moodnya mereka tuh kayak aku bisa ngerasain kalau mereka tuh juga nggak terlalu strict sama kayak hasilnya. Kurang puas gitu sih. Jadi itu aku kayak ngerasa sedih banget sih kayak. Tapi dari hal itu tuh kayak nggak bikin aku kayak langsung down itu enggak, justru kan emang kan ada trial error gitu ya. Jadi ya perlu banyak pengalaman aja sih. Kalau kamu sendiri ada? Kalau dari aku sendiri mungkin karena juga nggak terlalu banyak juga masih baru juga sih. Tapi pernah aku di event acara yang lumayan besar juga, dan itu kayak ada kayak masalah. Nah masalahnya nih kebetulan waktu MC-nya datang, jadi waktu MC naik ke atas panggung mati lampu. Jadi gimana caranya kita tetap bisa bawain acara itu meskipun mati lampu. Nah bayangin kan gimana kayak paniknya, ya nggak menutup kemungkinan juga karena itu juga pertama kalinya aku di acara yang gede. Jadi tapi alhamdulillah nggak lama dari itu nyala lagi sih, meskipun ya mungkin ada beberapa kendala lagi. Cuma alhamdulillah sampai akhir pun berjalan terkendali sih penuhnya. Tapi dari situ justru nggak buat aku down, justru buat kayak gimana caranya aku bisa ngehandle kalau ada situasi kayak gitu lagi. Mungkin kalau ada mati lampu lagi, gimana caranya aku bisa kayak nge-keep acara itu biar tetap tenang, kondusif gitu sih Zel. Jadi kayak nggak bikin kamu trauma ya? Nggak sih, alhamdulillah ya. Keren banget sih. Nah, tadi kita udah bahas banyak hal dari mulai hobi kita apa, terus cara kita bagi waktu sama kuliah, nunjukin ke lingkungan sosial, terus gimana cara kita kayak ngehadapi kayak situasi nggak terduga. Nah, menurut kamu sendiri nih, gimana sih kayak buat maba-maba atau SD muda, nggak maba toh, mungkin banyak SD muda yang masih bingung kayak harus tahu aku kayak ngembangin hobiku atau tak pendem aja aku fokus kuliah, yang penting lulus dapat IPK gede cari kerja, atau gimana menurut? Kalau menurut aku sih justru jangan takut ya, jangan nyerah gitu aja loh, walaupun hobi sama minatmu itu menyimpang dari jurusanmu tuh kayak tetap aja kayak lakuin, kayak misalkan dengan daftar organisasi tadi kayak Bimo, dia baru menemukan hobinya pas daftar BEM, terus nyoba-nyoba hal baru, misalkan daftar apa jangan nyerah gitu aja. Mungkin jangan kayak takut buat ngambil hal baru ya, kayak banyak kesempatan sebenarnya di sekitar kita yang mungkin kalau kita ambil kita justru dapat sesuatu yang baru dari kita gitu sih. Terus juga jangan takut buat ngambil resiko. Oh bener sih, aku juga kayak perawatnya takut tapi setelah diambil ternyata alhamdulillahnya justru jadi hal baru buat diri aku sih. Dan sejauh ini tuh kayak kita tuh aman-aman aja gitu loh, kayak nggak ganggu kuliah ya Bim sebenarnya. Selama ini sejauh ini enggak. Kayak itu tergantung orang-orangnya juga ya, kayak gimana manajemen waktu, gimana menghadapi bentrok-bentrok kayak itu tadi dan lain-lainnya. Yang penting bijak lah dalam kayak kalau kamu ada komitmen di suatu kayak mungkin
utamain yang lebih utama dulu kayak kuliah. Jadi gimana caranya walaupun kamu ngembangin hobi kamu atau minat kamu tetap harus ada yang diprioritaskan yang utama gitu sih kalau dari aku. Oke, nah mungkin itu saja dari kita buat podcast hari ini. See you on the next video. Bye.